Selamat malam teman-teman. Di sini aku akan deliver ya terkait TL simulation untuk yang TL simulation pertama itu untuk vending produk objektif ya. Nah mungkin seperti biasa aku akan menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang mau kita capai di TL simulation untuk yang ketiga ini. Yang pertama, mampu menghasilkan matriks yang dapat digunakan untuk mengukur performa sebuah produk. Yang kedua, dapat mengetahui dashboard dan dapat menampilkan hasil tracking matrix pada platform atau aplikasi. Yang ketiga, mampu menguraikan dan mengimplementasikan penggunaan triple E double R atau bisa disebut Pirates Matrix dan Tree Framework buat penjabaran matrix. Nah, sebelum itu mungkin aku mau menjelaskan sedikit terkait tugas, assign brief tugas di minggu ini ya. Nah, untuk tugas di minggu ini itu tipenya sama kayak di minggu-minggu sebelumnya, yakni ada foundation assignment, intermediate, sama advanced assignment. Untuk foundation assignment sama seperti minggu lalu ya di week 1. Jadi nanti teman-teman akan mengisi di Google Form terkait tugas OKR dan product matrix buat di foundation assignment ini, sama sistemnya seperti kemarin, pilih tim, pilih section, dan nanti masukkan nama dan hasilnya akan bisa langsung teman-teman lihat ya buat nilainya. Nah, untuk yang tugas intermediate-nya, nah untuk intermediate kali ini sedikit berbeda dari minggu lalu. Untuk intermediate kali ini kita akan menggunakan Google Form, di mana nanti teman-teman bisa pilih nama teman-teman di sini ya. Dari contoh berikutnya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu teman-teman jawab berdasarkan skill set yang sudah ditentukan oleh fakulti, yang dimana ketika teman-teman menjawab pertanyaan, itu nanti akan ada reasoning terkait poin yang sudah teman-teman pilih, yang dimana kita sebut di sini key argumen. Nah, semakin ke argumen yang teman-teman berikan itu strong konteks terhadap apa yang dipertanyakan, maka untuk penilaian poinnya juga semakin tinggi. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya di poin pertama pertanyaannya ini ya, out of the option which would make the most sense to be track on activation matrix for the company, misal jawabannya B. Nah, teman-teman bisa menjelaskan kenapa teman-teman menjawab B. Jadi perkuat argumentasi dari poin pertanyaan yang dijawab oleh teman-teman dengan jawaban yang argumennya harus dengan free text begitu. Nah, sampai di sini untuk intermediate assignment seperti itu. Selanjutnya untuk advance assignment. Nah, untuk advance assignment sendiri, mungkin untuk minggu lalu teman-teman belum ada yang ngerjain ya, karena emang nggak wajib dikerjakan sebenarnya. Tapi aku berharap untuk di minggu ini setidaknya ada satu atau dua atau tiga orang yang bisa ngerjakan advance assignment ya. Yang dimana di sini untuk advance assignment sendiri, teman-teman disimulasikan sebagai PM dari freelancer service marketplace website, yang dimana nostar metriknya yang difokusnya terkait revenue. Yang dimana untuk poin-poin yang perlu di teman-teman sampaikan atau teman-teman deliver, yakni membreakdown semua relevant metrics dari setiap revenue stream yang ada. Tuh. Nah, untuk yang kedua, classify all of those metrics of each the element. Seperti yang Perez metric, yang acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Dan yang ketiga, teman-teman bisa add tabel detail elemen matrix dan definisinya. Nah, ini juga udah ada contoh tabel matriksnya ya, yang nanti akan ku jelaskan sedikit dari bagan atau pohon matriks yang bisa kita bilang, dan ada tabel matriks juga dari setiap relevan matriks dan definitionnya gitu. Nah, untuk deliverable-nya, teman-teman bisa meng-create presentation matrix breakdown seperti aku bilang di awal tadi, dengan number file format first name, last name, advance gitu, dan dikumpulkan di advance assignment submission form gitu. Dan jangan lupa untuk filenya dibuat access type anyone can comment. Oke, terus untuk contoh freelancer service marketplace website itu mungkin aku bisa kasih contoh Fiverr ya.
Ini kenapa jadi ini jadi search engine-nya jadi nah, oke. Ini freelance Fiverr ini tidak kelihatan. Oke, ini Fiverr jadi freelancer website. Mungkin ini salah satu contoh dari freelancer website yang dimaksud di tugas ya. Mungkin teman-teman ada dapat company lain yang dia sifatnya freelancer service itu tidak masalah gitu ya. Oke, sorry. Oke, untuk advanced assignment kurang lebih seperti itu. Selanjutnya aku akan masuk ke untuk TL simulation-nya ya. Oke. Seperti yang teman-teman tahu, ke minggu lalu kita belajar terkait produk gimana caranya menentukan produk vision, produk mission, dan sehingga mendapatkan produk objektif begitu ya. Yang dimana di sini bisa dilihat ketika teman-teman mendeliver produk vision, lalu teman-teman bisa mengcreate produk strategi, yang dimana itu kita dapat ukur dengan menggunakan North Star Metric atau NSM. Nah, selanjutnya ketika teman-teman udah mendeliver produk strategi, teman-teman tahu nih objektif dari produknya apa yang harus dicapai, eh, maka itu dihitung dengan OKR atau Objective and Key Result. Jadi North Star Metric itu untuk mengukur dari visi misi dan strategi dari sebuah company atau di sini kita ngomong tentang produk. Lalu ketika teman-teman sudah mendapat objektif goal dari produk tersebut atau company tersebut, teman-teman bisa ukur itu menggunakan OKR. Nah, OKR itu dibagi menjadi dua, dihitung menjadi dua, yakni objektif dan key result. Nah, objektif dan key result. Yang objektif itu apa yang ingin dicapai, dan key result itu adalah gimana cara mengukurnya atau menjadi penilaian tolak ukur. Makanya tadi produk objektif itu bisa sistemnya harus terukur dan jelas gitu apa yang ingin dicapai. Misal produk objektifnya ingin saya kasih contoh saya kemarin ya. Misal ingin mengurangi pengurangan abandonment card atau pengurangan pengabaian Tesla card pengen dicapai. Jadi untuk key resultnya nanti bisa diukur dengan matriks pengurangan abandonment card dengan berapa persen begitu. Kurang lebih simpelnya seperti itu gitu. Nah, di sini ada tools yakni Google Analytics yang bisa men-tracking dari event tracking yang khususnya nanti teman-teman akan belajar event tracking di besok atau mungkin nanti akan dijelaskan oleh lecture buat event trackingnya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit terkait Google Analytics, tapi diharapkan teman-teman tidak bisa menggunakan di lain waktu untuk di penugasan kali ini. Aku hanya lebih ke memperkenalkan sedikit tentang Google Analytics dan mungkin teman-teman juga udah pernah pada pakai ya buat Google Analytics gitu. Nah, ketika kita masuk ke link tersebut, di sini ada ibaratnya Google Analytics ya terkait penggunaan dari suatu company. Nah, ini ada kekasan laporan. Jadi ada ibaratnya di sini ada life cycle dari penggunaan sebuah company atau produk yang bisa dianalisis, yakni ada acquisition, engagement, monetize, dan retention. Yang dimana di sini kalau untuk ringkasan laporan ini dashboardnya overall kita bisa melihat tren ya dari tiap tanggal, misalnya kayak pengguna 27.000, kita bisa lihat kayak grafik dari penggunaannya naik berapa dan meningkat. Ini sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman ada penggunaan buat analisis metrics dari company atau mungkin engage dari sebuah produk atau web atau app itu bisa menggunakan Google Analytics. Itupun kita bisa lihat dari peningkatan penggunaan pengguna barunya juga, jadi per tanggal itu bisa lihat kenaikan signifikan dari pengguna barunya. Nah, untuk waktu engagement atau engagement rate itu bisa dilihat kurang lebih sekitar 1 menit 59 detik buat rata-ratanya ya. Terus ada pendapatan total 85.000. Jadi bisa dilihat dari akumulasi dari Januari dan segala macam bisa dilihat buat trennya naik turunnya berapa pendapatannya. Nah, untuk yang di sini itu life cycle-nya bisa di-deliver secara per life cycle dari produknya. Misal di acquisition, kita bisa lihat, kita bisa lihat langsung lebih spesifik ke
pengguna. Jadi ada penggunanya berapa, total pengguna berapa, sama jumlah pengguna baru itu ada berapa gitu per tanggal yang terakhir ketika kita mengakses ini. Juga ada tren dari pengguna dalam 30 menit terkait penggunaan dari negara teratas itu apa aja gitu. Di sini juga bisa kelihatan buat nilai umur. Intinya di sini untuk tren dari Google Analytics itu dia menampilkan atau mendisplaykan dashboard terkait apa yang ingin teman-teman tahu terkait akuisisi dari traffic ataupun engagement, monetize dari skema produk atau company tersebut dan lain-lain gitu. Intinya seperti itu untuk Google Analytics. Oke, selanjutnya ini ada Google Official Merchandise Store yang dimana kita bisa menjabarkan terkait matriks dari Google Merchandise Official Store yang dimana untuk pertama untuk acquisition itu ada nanti untuk Pirates metriknya ini kita mendeliver dari tiap matriksnya itu berdasarkan Pirates Matrix ya atau double A and triple R gitu. Acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Jadi untuk penjelasannya akan aku jelasin setelah ini. Yang dimana kalau di Google Merchandise Store, untuk acquisitionnya itu number of monthly visitor berapa. Terus monthly visitornya berapa. Terus untuk activationnya ada conversion rate. Ya ini dari new user per visitor dikali 100%. Ada number of time of purchase, ada retention, dan ada number of recurring purchase. Dan untuk referral, itu ada persentase of CTR share to social media. Dan untuk selanjutnya ada number of new registered user from referral link. Selanjutnya terakhir ini revenue. Ini ada checkout completion rate dan monthly recurring revenue. Nah, selanjutnya di sini aku akan kasih penjelasan case ya terkait sekarang nanti kita mau mendeliver terkait matrix OKR matrix dari Astro. Mungkin teman-teman udah pernah tahu tentang Astro ya atau mungkin ada yang pernah pakai atau mungkin sedikit cukup jarang terkait Astro. Intinya Astro hampir sama seperti Sayurbox ya. Jadi dia ibaratnya minimarket online yang dia bisa pesan untuk kebutuhan groceries maupun kebutuhan bahan pokok sehari-hari. Yang dimana di sini dideliver untuk produk visinya, yakni be a replacement for a quick trip to the minimarket yang di Jabodetabek region. Yang dimana dia menggantikan dari minimarket yang dia ibaratnya teman-teman bisa memesan belanja dari minimarket trip di regional Jabodetabek. Jadi kalau teman-teman mau pesan-pesan barang yang barang itu atau produk tersebut yang bisa dijual di minimarket, teman-teman bisa pakai Astro sebagai pengganti minimarket gitu. Jadi ibaratnya Astro di sini memiliki visi terkait mengganti mungkin kebiasaan orang untuk belanja sehari-hari di minimarket, tidak perlu jalan ke minimarket langsung, tinggal pakai Astro. Nah, untuk produk strateginya itu ada speed, variety, and coverage. Yang dimana untuk speed itu dia memaintain semua order eh, dengan pengiriman di bawah 15 menit. Ini cukup cukup ini juga ya cukup keren juga ya buat produk strateginya. Yang dimana untuk variety-nya dia bisa melarge inox list dari terkait semua produk yang bisa cocok untuk tersedia di minimarket. Maksudnya di mana dia bisa mendeliver cukup produk yang ada di minimarket seperti anti frozen food atau mungkin saya bilang tadi grocery, sayur buah, kebutuhan dasar rumah tangga dan lain-lain. Jadi mungkin kayak orang buat belanja bulanan pun pakai Astro juga bisa. Nah, untuk coverage-nya ini, untuk saat ini dia coverage-nya hanya entire Jabodetabek. Untuk North Star metric yang mau dicapai sama Astro, yakni monthly transaction value from groceries delivered on time. Tuh. Oke, selanjutnya, nah, setelah kita tahu, kita akan melihat realistis objektif di next quarter in Astro. Jadi tadi untuk yang non cosmetiknya itu kan monthly transaction value from groceries delivered on time. Dan di mana itu mungkin bisa dicapai di quarter selanjutnya di Astro, yakni kita mendeliver nih dari product vision, produk strategi, dan produk objektif. Jadi di mana untuk objektif produknya ini bisa nggak dicapai untuk di next quarter. Tuh. eh, Terus selanjutnya eh, yang di ini juga udah ada dari ibaratnya objektif produk yang disampaikan oleh Astro.
yakni yang pertama berdasarkan knowledge metric dan product vision dan mission yang tadi udah dipaparkan, yakni yang pertama ensure that all transaction are delivered on time, ya, memastikan semua transaksi itu terdelivery dengan tepat waktu. Dan yang kedua, berhasil untuk menyetor dan menjual produk segar, personal care, dan elektronik kategoris. Yang ketiga, bisa mengekspand coverage on seluruh Jabodetabek region. Nah, di sini aku akan jelaskan terkait Pirate Matrix atau double E dan triple R, yang di mana di sini untuk active acquisition ya, bagaimana yang di mana how do customer find you. Jadi acquisition itu di mana fase di mana bagaimana sih user itu dia bisa mencari produk kita atau mencari company kita begitu, entah dari channel apa dan segala macam. Terus yang selanjutnya ada activation, yakni di mana how quickly can you get your customer to aha moment. Untuk aha moment ini lebih ke bagaimana user mungkin udah mulai aware nih terhadap produkmu, jadi dia udah bisa mulai mendownload untuk produk ataupun dia membuat akun di sebuah fitur produk ya. Misal kalau di Astro tadi, mungkin dari acquisition-nya, mungkin customer bisa melihat dari iklan-iklan yang dipapang di internet atau sosial media, terus dia tertarik atau aware, dia bisa masuk di tahap activation yang dimana dia bisa masuk ke lini produk dari produk tersebut. Misalnya dia untuk login ataupun dia udah bisa masuk untuk buat akun gitu. Nah, untuk retention ini how many of your customer are you retaining and why are you losing the order. Jadi untuk retention ini ngelihat feedback dari customer ini. Jadi sama kayak customer retention mungkin ya. Jadi dilihat lebih ke retention, bagaimana customer bisa sustain dan bertahan di menggunakan produk tersebut seperti apa. Nah, untuk referral, referral ini lebih ke ketika customer udah sampai di tahap retention atau dia bisa bertahan sustain terkait produk yang dia pakai, maka dia masuk ke referral yang dimana ketika dia udah merasa puas atau cukup puas, maka sedia langsung dia bisa menyebarkan nih, mereferalkan kepada orang-orang sekitarnya atau teman-temannya sekitarnya. Biasanya di sini kalau di company itu dia biasanya ada referral program mungkin berupa ibaratnya bisa pembuatan kayak join buat dikasih referral dan dapat mungkin dapat voucher ataupun dapat reward-reward lainnya. Nah, untuk revenue ya revenue. Jadi bagaimana company tersebut bisa meningkatkan revenue gitu. Matriksnya seperti apa begitu. Lebih seperti itu. Nah, di sini ada triple E matrix yang biasanya kalau kita simulasi teman-teman bisa isi sendiri ya buat tiap poinnya menggunakan poin-poin kertas yang ada di Figma Jam. Jadi mungkin yang pertama aku akan jelasin terkait acquisition. Nah, berarti untuk acquisition dari Astro, yakni number of monthly app install conversion rate from app install to offer to registration. Jadi kan tadi tahap acquisition itu tahap di mana si user itu baru mulai melihat atau aware terhadap aplikasi yang dimana bisa dilihat dari jumlah instalan awal buat conversion rate dari registration. Jadi mungkin user udah tertarik nih, jadi dia menginstal app itu bisa dilihat dari jumlah penambahan monthly app installnya gitu. Tapi dalam posisi dia belum registrasi. Nah, untuk activation, tadi ketika dia udah mengdownload dan menginstal, dia mulai meregistrasi nih. Jadi buat pengukuran dari matriksnya itu bisa diambil dari monthly of number of new registration atau number of new user ya, bisa seperti itu gitu. Itu untuk activation, simpelnya seperti itu. Nah, untuk retention, seperti yang aku bilang tadi, ketika misalnya sudah memakai produk dan dia tertarik untuk mencoba kembali, mungkin dia bisa diukur dari number of monthly returning user. Returning user di sini juga mungkin kalau untuk dari Pak Astro sendiri, bagaimana caranya mungkin bisa dilihat dari monthly returning, selain monthly returning juga bisa dilihat dari jumlah penggunaan kembali atau seberapa banyak user belanja dalam satu bulan gitu. Jadi misalnya dilihat, oh ternyata user yang awalnya dia belanja cuma satu kali karena baru nyoba, karena udah merasa puas, dia masuk di tahap retention, dia bisa mengulang berkali-kali untuk masuk ke aplikasi Astro dan mulai berbelanja gitu. Selanjutnya ada referral. Jadi referral tadi kan yang seperti aku bilang ada berupa referral program ya bisa diukur dengan number of user join with referral account ataupun program referral yang diberikan oleh company.
Nah, untuk revenue, biasanya sih kalau revenue ya standar-standar aja buat matriksnya. Jadi ya mungkin dari total number of total monthly transaction atau number of monthly transaction per value gitu. Jadi untuk eh, double A and triple R atau Peretz matrix atau bisa dibilang AARRR matrix itu kurang lebih buat contoh dari case dari Astro seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke matrix tree atau bagan matrix ya, yang dimana di sini nanti untuk bagan matrix sendiri, teman-teman harapannya nanti ini buat tugas yang untuk yang advance ya, bisa teman-teman bisa mendeliver dari matriksnya untuk ke bawah begitu. Jadi sistemnya sebenarnya ini lebih ke menurunkan dari nostar metrik yang ada gitu untuk menjadi dari OKR yang ada. Jadi ketika teman-teman nanti mendeliver nostar metrik dari sebuah company atau sebuah produk, itu teman-teman harus bisa menjabarkan menjadi OKR-nya atau Objective and Key Result yang bisa mengukur nostar metrik tersebut begitu. Di mana di sini untuk case dari Astro, kita bisa lihat kalau untuk North Star metriknya itu monthly transaction value from groceries transaction delivered on time. Jadi jumlah bulanan transaksi dari groceries app-nya yang terdeliver dengan tepat waktu. Nah, dari tiga kata ini itu teman-teman bisa pecah nih. Jadi yang bisa diukur dari OKR berdasarkan Nostar metrik yang ada, ini ada tiga, yakni yang pertama jumlah of total monthly transaction yang jelas udah ada jumlah bulanan dari total monthly transaction. Selanjutnya ada average transaction value yang dimana rata-rata nilai transaksinya berapa. Dan yang terakhir ada kata terkait deliver on time. Jadi ada number of all transaction delivered on time. Jadi bisa kelihatan ya teman-teman, dari non-star metric yang di atas itu diukur dari OKR atau Objective Key Result yang dibagi menjadi tiga, yakni total of monthly transaction, average transaction value, dan number of all transaction delivered on time. Yang dimana dari setiap OKR yang ada itu juga bisa dipecah. Ini sebenarnya nanti untuk pengukurannya tergantung bisa teman-teman riset dan teman-teman konsepkan sendiri ya gitu. Misal nih, kasih contoh nanti misalnya in case teman-teman mengerjakan tugas yang advance ya, khususnya buat advance. Di mana nih dari number of total monthly transaction itu dibagi menjadi, berarti ya bisa dilihat dari number of total monthly transaction from customer dengan number of total monthly transaction from business user. Jadi ada transaction for customer dan from business user. Jadi kan mungkin dari yang Astro ini dia ada dua nih, ada yang dari transaction dari customer dan business user atau B2B. Jadi itu dibagi menjadi dua. Jadi nanti untuk pengukurannya itu ditambah. Jadi kalau seperti ini case-nya ditambah. Jadi dari total monthly transaction ditambah dengan number of total monthly maaf. Number total of monthly transaction untuk customer ditambah dengan total monthly transaction pada business user gitu. Atau dari yang B2C atau customer to customer langsung dengan yang klien yang dari B2B begitu. Ditambah menjadi number total of monthly transaction. Nah, begitupun juga untuk yang average transaction value itu dibagi menjadi average value of item sold per transaction dan juga ditambah dengan average delivery fee per transaction gitu. Jadi ada value of item sold per transaction, jumlah dari, oh maaf kalau ini berarti dia dikali ya, dari rata-rata nilai dari penjualan per transaksi dikali dari rata-rata delivery fee per transaction. Jadi kan ada untuk transaction value itu dibagi menjadi dua, ada value dari per item transaksinya dengan value dari per fee transaksinya. Nah, begitupun untuk number of all transaction delivered on time itu di breakdown menjadi rata-rata delivery time-nya seperti apa begitu. Terus jadi setiap matrix bisa mungkin kalau teman-teman bisa menjabarkan itu lebih bagus. Jadi ada penjelasannya gitu kayak contoh juga number of total monthly transaction from customer itu bisa dibagi lagi nih jadi monthly number of new registration dan monthly number of returning user. Jadi kan dari total monthly transaction yang ada itu bisa eh, dari jumlah bulanan new registration usernya dan dari jumlah returning user atau retention usernya itu dikumpulkan bisa jadi total monthly transaction from customer.
Jadi lebih ke nge-breakdown aja. Ini analoginya teman-teman bisa nge-breakdown berdasarkan matriks di atasnya gitu. Sampai nanti teman-teman udah tidak bisa membreakdown dari OKR tersebut. Kurang lebih seperti itu buat bagan matriks, tree matrix ya. Nah, mungkin untuk penjelasan kali ini udah cukup sampai di sini ya. Nah, nanti ketika, oh maaf, pertigaan terakhir. Nah, ketika teman-teman nanti udah menyelesaikan dari OKR yang jelas, dibagi berbagai-bagannya, maka ada pertanyaan dari what are the key result? Jadi key result yang emang terakhir mau dicapai. Yang dimana di sini monthly number of new registration, yang dimana increase new user by 13% in new quarter. Jadi bagaimana sih dengan key result yang mau dicapai ini itu bisa kelihatan dengan persentase dari penambahan usernya sekitar berapa persen. Nah, kalau untuk angka increase-nya itu dan biasanya nanti case-nya kalau teman-teman mungkin udah dapat, saya di grup project sih lebih utama ya. Kalau di tugas minggu ini sih sebenarnya nggak terlalu bisa diada tolak ukur ya. Intinya kalau teman-teman menentukan angka target untuk key result yang akan dicapai di quarter ke depan atau target dari Northstar Metric atau yang akan dicapai di quarter depan itu angkanya mungkin bisa disesuaikan dengan tolak ukur teman-teman sendiri karena kan sifatnya ini kan hanya studi case ya, jadi bukan yang emang benar-benar relax dari company yang menentukan strategi berapa persentasenya itu, karena untuk pengukuran persentase sendiri itu dibebaskan dari company masing-masing tergantung kebutuhan company tersebut. Nanti karena misalnya teman-teman udah masuk di grup project ya teman-teman kira-kira aja untuk persentase dari yang mau dicapai untuk matriks ke depannya itu berapa persen gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan trial simulation kali ini. Mungkin dari aku sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk ada pertanyaan terkait tugas dan segala macam bisa menghubungi aku aja, bisa chat dan segala macam. Untuk tugas kali ini harusnya lebih ringan ya dari tugas minggu lalu, kan tidak perlu membuat PPT. Untuk foundation dan intermediate pun juga hanya mengisi atau menjawab pertanyaan, tapi nanti disertai alasan gitu. Oke, sekian terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku stop recording. Thank you teman-teman.